Halo, kembali lagi di channel Next Project Indonesia ya. Next Project ini tutorial hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan cracking aplikasi. Mana aplikasi yang sudah saya buat berjudul Chat. Contoh soal yang akan saya buat kali ini, dimana aplikasi ketika dibuka akan meminta sebuah VIP code. Ketika kita salah memasukkannya, dia akan menulis invalid character ya. Selain itu, aplikasi ini memiliki function yang bernama anti debugger. Oke, siapkan dulu toolsnya, yaitu Ext64dbg yang bisa kalian cari di Google. Dan untuk menyelesaikan soal ini, kalian tidak diperuntukkan menggunakan plugin untuk membypass anti debugger ini, karena di sini akan saya ajarkan dari awal bagaimana cara menggunakan anti debugger tanpa plugin ya. Kalau kalian belum mengerjakan soal ini, kalian bisa pause videonya dan coba kerjakan terlebih dahulu ya. Kalau sudah memang udah buntu nggak bisa ya, boleh lanjut videonya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dalam menggunakan Ext64dbg, pastikan kalian sudah tahu ya bagaimana apa itu Ext64dbg dan sebelumnya. Jadi kalian drag ke Ext64dbg nya. Perlu kalian tahu bahwa ada yang namanya function yang nama isDebugger present ya. Karena di sini saya menggunakan C++ dalam pembuatannya, saya menggunakan API dari debug API.ads ya untuk mendeteksi debugger present ya. Langsung klik start. Kalau dia mendeteksi debugger, dia akan mendeteksi tulisannya debugger on ya. Oke, kita close dulu aja. Ya, gimana sih cara membypassnya? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk kalian, karena ini adalah sebuah teknik dasar yang namanya untuk debugger itu umumnya bisa menggunakan sebuah plugin ya, yang mana plugin yang digunakannya itu bisa skill hide ataupun teknik manual. Karena ini sebagai teknik dasar untuk materi pertama yang akan saya ajarkan di channel saya akan mengajarkan teknik dasar dulu bagaimana cara membypass debugger ya. Oke. Perlu kalian tahu bahwa debugger ini, kalau kita baca di isDebugger present, dia akan return value-nya itu adalah sebuah non-zero ya, jika proses berjalan dengan konteks debugger, maka value is non-zero. Tapi jika ada proses yang sedang berjalannya tidak berjalan di dalam debugger, dia akan mengembalikan value-nya is zero. Ini bisa mungkin minus 1 atau positif ya. Kalau kita baca di sini, dia menggunakan pengembalian datanya bentuknya boleh ya, yang mana true or false ya. Dan ini adalah API yang digunakan. Oke, dalam menggunakan yang namanya Ext64dbg, umumnya dalam sebuah teknik, dalam mengerjakan sebuah soal, kalian bisa mendeteksinya dengan teks ya. Contohnya seperti ini. Lalu kalian start, apa yang akan menjadi trigger dari aplikasinya? Dia akan mendeteksi tulisan dan mendeteksi debugger dan akan mengembalikan sebuah teks debugger. Coba kita cari debugger. Ternyata ada ya. Ini untuk teknik dasarnya akan saya jelaskan. Karena ini debugger on. Dan perlu kalian ingat, dari API sebelumnya yang kita pelajari, kalau untuk
untuk mendeteksi debugger, dia menggunakan is debugger present. Tentu sama seperti yang kita lihat tadi, dia memanggil API dari debugger, dan ketika dia nilainya itu jam equal, dia mendeteksi di yellow flag. Oke, kita akan jalanin aja buat ngedeteksinya. Ketika dia menjalankan ini, kita akan lihat. Kita akan lihat di zero flag. Zero flag ini memberikan sebuah nilai zero, artinya bahwa dia akan mendeteksi bahwa jam equal nilai tersebut apakah, kalau kita baca di sini, kalau dia mendeteksi sebuah debugger, dia akan membalikkan sebuah nilainya is non-zero, ya, non-zero. Jadi karena di sini itu kita deteksi menggunakan kalkulator, apa sih kalau contohnya kalau decimal 1 adalah 1, x-nya 1. Tapi kalau 0 adalah 0. Tapi kita lihat di EX nya adalah 1, modifikasi value. Mungkin kalau kalian bisa ganti EX nya jadi 0. Apa yang akan terjadi? Kita kasih EX nya adalah, ketika dia jalanin debugger present, kita modifikasi value. Oke. Langsung jam ke prosesnya. Kita sudah bisa melakukan bypass karena dijelaskan di dalam debugger. API-nya adalah kalau nilainya dari konteks debuggernya ini is non-zero, ya berarti 1 ya. Kalau dia 1 berarti itu lagi jalan debugger, tapi kalau dia 0 is not running. Jadi debuggernya itu sedang tidak berjalan kalau nilainya 0 ya. Tinggal kita ganti value dari EX nya. Ketika kalian ganti, dia akan minta memasukkan sebuah API code. Tentu ini perlu yang namanya teknik grab kalau untuk lebih gampang melihatnya. Ya, kita akan jalan di sini. Perlu kita lihat dulu kalau saya jalanin salah. Ini contoh saya jalanin salah ya. Dia akan jalan ke sini dan akan ngeprint ya, ngeprint sebuah teks. Nah, referensi adalah invalid character ya. Perlu kalian lihat adalah kalau saya cari manual di sini itu nggak bakal kedeteksi karena saya menggunakan teknik push tag dalam penerapan. Nah, jadi kalian nggak bakal mendapatkan kata-katanya. Jadi saya melakukan push dari si karakternya itu, jadi saya menggunakan itu dengan cara dari bawah ke atas. Jadi tulisannya itu kalau invalid karakter berarti dari 69.
dan 9 dan ya kayak gitulah pokoknya dari atas ke bawah. Pokoknya kita sudah tahu nih patokannya, berarti ya dia ngejam tadi dari sini ke sini. Berarti coba dong kalau kita nggak jam itu, kita masuk ke sini, kita lihat apa isinya. Oke, kita refresh lagi, kita jalanin. Atau juga kalau debugger prison itu kalian bisa langsung ini, kalian bisa gunakan zero flag, jadi langsung ke skip sendiri. Nah, kayak gini. Di tutorial yang sebelumnya saya diminta loncat ke sini karena ini adalah dia take jam is taken, berarti dia akan take jam, dia akan go to ke sini nih, sort X, jadi dia akan jalan ke sini. Nih jalan ke sini, ini kita jalan. Nah, dia akan loncat ke yang ini tadi. Ini untuk invalid character. Maka kalau saya set zero flag-nya ke 1, maka apa, kita lihat hasil, dia akan ngeprint apa? Dia akan ngeprint sebuah juga. Tapi nggak tahu nih, mungkin ini kalau flag-nya betul berarti yang tulisannya juga ya. Dan kita sudah melakukan analisa dari jam yang didapatkan di sini, dan kita lihat ke atas lagi, dan sini ada sebuah function yang mana dia memanggil sebuah call bracket, dan ini adalah function yang digunakan. Kalau kita lihat dari si call stack, kita bisa pause dulu, kita lihat si call stack. Di si call stack kalian bisa lihat adalah bahwa dia 2C10F C1 belum terdeteksi sih di sini karena dia udah langsung ngelewatin itu. Tapi dalam melakukan sebuah crack aplikasi, biasanya kita juga bisa menggunakan call stack. Dari sini saya akan menjelaskan bagaimana mungkin menggunakan call stack atau tidak. Ya, langsung aja kita start aplikasinya. Kita record. Oke. Lalu kita lihat call stack. Ini adalah print. Nah, tadi dia ngejalanin function terakhir di sini. Berarti dia jalan dari sini. Kita lihat lagi kayak tadi. Ini yang tulisan juga. Jadi ada kemungkinan ya, kalau dari menurut saya ada function yang lumayan aneh ya. Ini kayaknya sih menurut saya. Jadi kalau kalian mau lihat si grabnya gelap. Contoh, saya akan menggunakan breakpoint itu dari pas bagian sini nih, karena bagian sini nih pas kita menggunakan input ya, kita tekan F2 dan restart aplikasi kembali. Dan
Nah, ketika kalian masukin ke epicot dan kita masukin, kalian bisa tekan sini. Ini adalah teknik masuk yang pertama kali, dan kalian bisa menggunakan grab. Dan dalam grab kalian bisa gunakan yang namanya trace record for tracing and net over. Nah, kita tekan ini untuk simulasi yang salah. Dia akan jalan ke sini dan akan ngeplay ini. Kalau yang tadi ini tulisan yang you got ya, berarti kemungkinan dari sini ke sini itu nggak ada play nih. Dan kalau menurut saya function yang ini bisa ada play-nya, dikarenakan untuk menjadi pembanding dari dia mengakses function ini, karena function yang lainnya adalah function printf yang nggak mungkin saja diakses oleh dia. Langsung kita pasang start lagi aplikasinya, kita langsung coba kalian akses function ini F7, tekan F7, F7. Kalian bisa lihat oh ini ada function ini sudah membandingkan nilai ya. Langsung aja kita skip karena kelamaan. Selection ini tag jam, coba kita pakai apa ya, balik karakternya. Coba kita restart. Tujuh di sini tuh. Gak ada apa-apa itu. Kok kita tujuh di sini. Skip. Nanti selesai. Dia loncat lagi nih. Ternyata ini play-nya guys, untuk ngedapetin fotokopi ya. Got. Oke, coba kita close aplikasi ini. Ya, betul ternyata play-nya seperti ini.
Jadi saya mencoba membypass tadi untuk function yang true nya, ternyata terdeteksi bahwa untuk soal ini dia mendapatkan function yang kalau flag-nya betul akan ditampilkan ternyata, dan flag-nya itu nggak bisa muncul karena dia menggunakan function stack untuk mendapatkan. Jadi dia di push SKey nya push satu-satu sampai tersusun ke tempat. Dan karena ini soal yang saya buat, karena saya tahu sendiri ya, dalam pembuatannya ini balik nanti. Walaupun ada yang salah satu tapi tetap masih bisa betul. Sini saya menggunakan XOR dalam menentukan kata yang sama. Hasilnya adalah seperti ini kayaknya. Jadi kalau kalian masih bingung untuk pengerjaannya, bantu share video ini. Nanti kalau udah banyak yang nonton, saya akan buat tutorial dari dasar sekali ya untuk eksis seperti begini. Yang akan saya ajarkan next time adalah bagaimana cara pengoperasiannya dari eksis tipe biji, dan akan saya bahas bagaimana melakukan crack terhadap aplikasi dari Visual Basic dan .NET, melakukan unpacking. Seperti itu aja sih dulu. Bagaimana kita melakukan crack aplikasi secara langsung, dan cara membuat crack menggunakan Diablo Patcher yang akan saya ajarkan nanti. Akan saya ajarkan di videonya. Ini contoh aplikasi yang sudah saya buat. Ya, akan saya ajarkan. Kalau memang banyak yang nonton dan banyak dari sahabat yang support, atau untuk kawan-kawan yang ingin belajar cracking, bisa kontak Facebook saya di Persdok. Akan saya ajarkan yang mau belajar ya. Nanti ada kelasnya yang akan saya buat yang nanti untuk pembelajaran cracking ini. Oke, sampai sini aja video untuk kali ini. Saya harap kalian mengerti. Kalau masih bingung boleh tanya saya di Facebook saya, atau bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab secepatnya. Untuk link dari soal akan saya taruh. Kalau videonya masih kurang bagus dan suaranya kurang jelas, saya mohon maaf ya, karena sebisa mungkin saya buat sudah bagus ya, sebisa mungkin. Kalau ada kesalahan saya mohon. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.